banget kan film aku ya drama apa segala macam kayak gitu-gitu ya. Emang lately 3 movie terakhir aku adalah film horor dan aku cukup enjoy mengerjakannya gitu. Karena sebagai pemain dituntut untuk lebih macam-macam lah. Ini film horor pertama atau enggak, aku kedua? udah ke-6. Ke-6? Banyak ya. Banyak ya. Film horor. Wah ini kayaknya udah sesepuh film horor nih. sebelum ketemu sama Kak Tian sama Kak Luna, emang di bayangan Bianca seperti apa emang orang yang mereka berdua? Awalnya bingung manggilnya Om Tante apa gimana. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi barengan sama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 94. It's nothing but movies. Di episode kali ini gue kedatangan 2 teman baru di episode yang sangat spesial karena bajunya aja udah menjabarkan kalau mereka lagi syuting film terbaru yaitu Panggonan Wingit. Please welcome Bianca dan juga Christian Sugiono. Tepuk tangan dulu. Halo, hai. Waduh, ini salam kenal dulu sebelumnya. Aku Nandika, Kak Christian dan juga Kak Bianca. Such an honor bisa ketemu kalian di sini dan bisa ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum itu, Panggonan Wingit gimana Kak Christian? Apakah ini project yang awal first impression-nya udah excited banget atau seperti apa pertama kali dapat project-nya? Ya, ketika dapat project film Panggonan Wingit sih, ini film ketiga aku horor dari production house yang sama, Hitmakers juga. Hitmakers. Sebelumnya aku Rumah Kentang dan film Sabrina sama Luna juga gitu. Jadi ini film ketiga dengan karakter yang beda tapi lawan main yang sama. Ya, aku udah punya pengalaman dengan Hitmakers ketika mereka menggarap sebuah film horor, itu mereka pasti menggarapnya maksimal gitu ya. Mereka nggak main-main dan nggak setengah-setengah ketika menggarap sebuah film horor yang membutuhkan set, efek, dan semuanya tuh harus proper gitu. Jadi aku pikir, oh ini is gonna be a good one gitu ya. Dan ceritanya juga aku baca sangat menarik gitu tentang sebuah hotel dan terjadi di Kota Semarang. Jadi memang buat aku ini pengalaman yang beda dan aku ya why not untuk mengerjakan proyek ini. Oke, jadi pertama kali baca memang udah tertarik sama film-film horor ya, Kak Christian ya? Yes. Emang udah tertarik sama film horor ya, suka sama film horor? Secara umum. Secara umum. Secara umum sebenarnya aku bukan penonton film horor yang seperti nonton horor gitu. Aku bisa nonton. Tapi kenapa film ini ya? Karena sebagai pemain ya aku dulu banget kan film aku ya drama apa segala macam kayak gitu-gitu ya. Emang lately 3 movie terakhir aku adalah film horor dan aku cukup enjoy mengerjakannya gitu. Karena sebagai pemain dituntut untuk lebih macam-macam lah. Gitu. Banyak eksplorasinya juga ya Mas ya. Oke. Bianca, ini film horor pertama atau enggak, aku kedua? udah ke-6. Ke-6? Banyak. Banyak ya. Film horor. Wah ini kayaknya udah sesepuh film horor nih. Tapi gimana Bianca, emang lu tuh orangnya penakut atau nggak sih sebenarnya? Aku ya lumayan penakut. Tapi nama film horor tuh kayaknya bukan bisa dibilang penakut. Iya, karena kan kalau syuting nggak yang horor banget ya. Kita syutingnya santai dan fun kayak syuting kayak gini, like banyak orang. Cuman mungkin lokasi-lokasinya yang lumayan serem. Oh gitu. Oke. Tapi dalam film horor itu ingat nggak pertama kali dapat film horor itu first impression baca skripnya seperti apa? Membayangkan film horor tuh pas di lokasi syuting tuh kebayang nggak sih pertama-tama berkarir? Aku film pertama horor aku itu kebetulan banyak banget seusia aku. Jadi anak-anak kecil semua yang main. Jadi ya nggak gitu yang serem. Justru seru karena ya main bareng, ketemu itu new experience. Jadi awalnya sih nggak yang takut banget. Kamu berapa sih emang Bianca? Aku 22 sekarang. Oh 22. Masuk ke industri ini di 2015. 15 tahun udah main film horor tuh udah? 15 tahun udah main film horor, luar biasa. Dan Panggonan Wingit ini sebagai apa nih karakternya? Boleh deh Mas Tian dulu deh jelasin karakter di film ini tuh sebagai apa? Di film Panggonan Wingit ini aku berperan sebagai Ardo, seorang wartawan. Ardo. Seorang wartawan yang dari kota Jakarta, dia ditugaskan datang ke kota Semarang untuk menginvestigasi sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di hotel di Semarang. Nah, hotel tersebut merupakan milik Raina, Luna Maya, sama V, ini kakak adik kan. Dan Ardo sama Raina itu mantan. Jadi ya ketemu di situ, ketemu sama mantan lah, tapi di hotel milik dia, aku ditugasin ada kasus pembunuhan, ya ada dramanya sedikit. Kemudian mereka berdua, kita bertiga itu terjebak di dalam sebuah situasi misteri gitu ya. Situasi di mana kita harus memecahkan dan mencari jalan keluar atas situasi tersebut. Berarti sebagai Ardo ya, kalau Mas Tian ya. Kalau Bianca sebagai Faye, adiknya
Kak Raina. Kak Raina alias yang diperankan sama Luna Maya. Maya. Oke. Faye ini karakternya seperti apa kalau di film ini? Impact-nya ke dalam cerita tuh seperti apa sih? Dia sangat care sama kakaknya. Dia ya penyayang, dia she's a good sister. Dia justru di saat mereka berdua, Faye dan Kak Raina mengalami masalah, dia yang justru jadi kekuatan buat kakaknya. Dia yang mengingatkan kakaknya untuk, Kak, jangan lupa berdoa, jangan menyalahkan Tuhan, kayak gitu. Oke. Dan berarti Bianca sebagai Faye ini jadi adiknya Luna Maya tuh pasti kan punya terhubungan sendiri ya kalau misalkan sebelum syuting ya, entah di workshop atau di reading gitu ya. Bangun chemistry gitu. Iya, bangun chemistry kayak gimana? Bisa diceritain nggak? It's very easy sih, karena Kak Luna juga orangnya outgoing banget, friendly banget. Jadi nggak harus yang kayak gini. Kalau Katian juga pas ketemu awal ya walaupun deg-degan, tapi mereka yang kayak open, yang kayak ajak ngobrol, terus lagi reading tiba-tiba bawa makanan, mau nggak makanan, lagi take break syuting atau lagi nunggu take, kita main game bareng. Dari situ sih. Emang sebelumnya sebelum ketemu sama Kak Tian sama Kak Luna, emang di bayangan Bianca seperti apa emang orang yang mereka berdua? Awalnya bingung manggilnya Om Tante apa gimana. Akhirnya diputuskan memanggil, kamu Kakak. panggil saya Kak saja. itu by request. Nggak tahu, lupa ya, pokoknya dia panggil Kak. Enggak. Ya Oke. karena kan aku di dalam peran aku kan manggilnya kakak, jadi yaudahlah panggil kakak gitu. Oke, tapi first impression-nya seperti apa? Tapi belum cerita. Ya Galak deg-degan. atau gimana? Enggak, Enggak. justru mereka baik banget ya, talking, ajak ngobrol, nanya-nanya, very friendly. Iya. Kalau Kak Luna Maya pertama sebelum ketemu lo ngebayanginnya dia orangnya gimana sih? Mungkin nggak tahu ya, strict maybe or I don't know. Cuman ya Teman ternyata friendly ya Iya. di lokasi syuting ya. Oke. Nah, kalau untuk karakter Ardo sendiri, Mas Tian sama Kak Luna itu ada build chemistry sendiri nggak sih sebelum syuting? Dari workshop atau reading? Ya, aku sama Luna proyek udah banyak banget ya. Iya sih. Dari tahun 2005 gue juga pertama kali syuting film kedua gue tuh sama Luna juga gitu, Iya, Cinta Silver waktu itu. Dan kemudian terus, dan kita kan temen juga, di luaran kan kita main bareng, kita pergi jalan-jalan bareng. Jadi ketika ketemu di sebuah project film ya secara chemistry ya kita nggak terlalu kesulitan untuk membangun. Mungkin kita lebih memperkuat atau mempoles karakter kita di film ini sama karakter Luna di film ini seperti apa supaya kan sebelumnya kita udah sering project nih, jadi supaya ya ada sedikit perbedaan lah. Ya, oke. Tapi kalau Mas Tian tuh tipikal yang selektif nggak sih milih film? Ya, sangat. Aku Sangat sangat selektif milih film karena ya aku harus suka dengan ceritanya dulu lah, itu nomor satu gitu ya. Oke. Dan kedua juga pertimbangan aku ya lawan main siapa. Dan kemudian production house siapa yang akan menggarap film ini. Cerita-cerita tertentu aku pasti punya concern. Seperti tadi aku bilang, ketika menerima film drama, mungkin production house ini bagus nih kalau garap drama. Tapi mungkin production house tertentu kurang. Begitu juga dengan film horor. Production ini kalau garap horor udah pasti maksimal. Tapi yang ini mungkin enggak gitu. Karena memang udah lama juga berkarir ya, jadi udah tahu ya mana udah bisa lihat dan bisa ngobrol juga dan udah tahu sepak terjang. Dan aku ngelihat bahwa banyak yang bilang, oh film horor kayak kesannya kayak mungkin ya dipandang setengah mata. Tapi bahwa untuk syuting film horor itu nggak semua PH bisa. Banyak yang bilang, oh udah kita tinggal aja pasang hantu segala macam syuting, that jadi serem film horor. It's not like that gitu, at all. Bahwa cerita dan set, apalagi film kita ini ceritanya setnya tahun 80-an. Oke. Jadi harus niat. Iya. Dan itu budget untuk sebuah production. Jadi ya si production ini harus willing untuk spend budget yang amount yang mumpuni untuk dapat sebuah gambar dan sebuah film yang nanti jadinya bagus. Hambatan atau kesulitan apa yang berbeda dibanding syuting film drama? Kalau dari Mas Tian sama Bianca, film horor tuh yang jadi challenging tuh apa? Challenging-nya kalau film horor tentunya secara fisik dituntut lebih dari film drama. Kalau drama kan kita memang banyak ya dialog ya drama gitu. Film horor dialog juga ya. Dan juga ditambah harus lari, lu harus loncat, harus ketakutan sambil dialog, sambil teriak, sambil harus dikejar setan, semua segala macam itu jadi satu scene yang kalau kita mainin tuh permainan kamera juga penting. Begini dulu geser, madep belakang, lihat kamera di mana, baru ngomong. Habis itu begitu ngomong setengah dialog harus kehajar sama setannya. Timingnya tuh semua mesti pas. Teknis banget ya? Teknis banget. Oke. Seperti itu sih. Ada timing tertentu kalau misalkan ngadepnya nggak pas, terus dialognya juga nggak pas, timingnya itu pasti nggak bakal Betul, kena karena ya kita horornya. udah begini, kamera yang belum
kesini tapi kita udah hajar, jadi nggak dapet, mesti diulang lagi. Dan itu physically challenge, Itu capek. challenge banget. Dan Berapa hari syutingnya sih syutingnya? malam. Malam terus ya? Namanya film setan ya, bro. Iya pasti. Atau nggak di set malam pasti Iya, ya, kalau di misalkan set pagi. Kalau Bianca gimana? Sama Iya seperti itu sama kendalanya? sih ya, karena harus fokus banget. Kalau enggak, saya adegan yang cukup bahaya bisa jadi accident kan? Iya. Ya, intinya harus fokus. Harus fokus intinya ya. Tapi kalau syuting malam gitu, lu suka takut nggak sih sama setan-setan yang berkeliaran kalau di lokasi syuting? Atau emang lu orangnya penakut nggak sih sebenarnya? Aku penakut, misalnya kalau kayak Kan ada makeup karakter. makeup ya kan. Ya kalau serem banget ya takut. Kadang aku beberapa kali tuh masuk ke dalam ruangan udah ada nih sosok itu yang udah makeup duduk di pojok. Itu. Aku masuk ruangan tuh kaget sendiri karena dia duduk diam aja tuh ngeri gitu. Jadi but it's fine. I know itu orang kayak jadi paling kaget aja. Ini masih aman-aman aja ya. Aman sih. Oke, tapi kalau Mas Tirka suka film horor, Bianca juga udah 6 film horor kan diperanin sama dia. Dan gue penasaran sama film horor referensi dari kalian berdua. Top 3 film horor yang favorit. Mau di Hollywood, di Indonesia. Selain Panggonan Wingit ya, Panggonan Wingit udah pasti. Itu tetap yang terbaik sekarang. Tapi selain itu, boleh Jepang, Thailand, Indonesia, Hollywood, 3 film, Mas Tirka. Kalau gue sebenarnya tadi gue bilang gue bukan penonton film horor yang Sama banget lagi. gitu ya, gitu. Tapi Jarang banget. gue biasa nonton film horor tuh yang inilah, yang Hype banget gitu, ya. Tapi ya referensi gue pasti jadul. Tahu Poltergeist? Poltergeist tahu. Ya itu tuh film tuh serem menurut gue. Poltergeist. Terus mungkin ada horor yang Chucky. Chucky, Chucky apa ya. judul filmnya? Chucky ya. Judul Chucky, filmnya ya. Chucky. Sama satu lagi apa ya? Mungkin 2 itu yang memorable buat gue sih. Conjuring itu suka. Conjuring ya, Insidious. tapi itu kan belakangan ya. Oh, yang jadulnya ya Gue ini justru ya. lebih kena yang jadulnya karena waktu itu gue nonton gue masih kecil, jadi lebih wah kalau udah gede gue kan orangnya jadinya skeptik. Iya. Jadi ya beda aja rasanya. Di Exorcist gitu suka nggak, Mas Tirka? Exorcist, Oh, yang iya. kayak begitu-begitu. Oh, lebih suka yang ada kesurupan-kesurupannya gitu Yang ya. gitu-gitu. Iya. Kok aku tahu tapi cuman aku nggak nonton gitu. Aku mungkin ngeliat beberapa cuplikan Kamu sukanya apa? Film horor? Aduh. Midsommar suka Midsommar? I have watched that. Tapi aneh ya. Aduh itu nggak tahu deh. Itu messed up banget sih. Iya. Iya. Film horor di siang hari itu namanya. Iya, Midsommar. Betul. Apa ya paling Conjuring, Conjuring. Insidious. Oke, Insidious. Satu lagi apa ya? Ju-on nonton nggak sih pas? Oh, enggak ya? Juan. I don't know. Film Thailand gitu yang Enggak serem-serem. kemarin tuh yang tayang apa judulnya ya? Ini The Medium. Iya, cuma aku nggak nonton sampai habis. Aku takut. Itu kan Iya. sampai habis kan plot twist tahu akhirnya. Iya, justru Iya, itu. itu Makanya akhirnya nyesel harus tuh aku nonton. keluar bioskop duluan itu. Kamu sih takut. Iya. Aku nggak berani Soalnya udah setan cabut. Thailand gitu Mas Din itu. Oh. Wah, itu serem banget sih emang. Bakyan nama setannya Bakyan. Jadi The Medium ya? Oke. The Medium. Oke, berarti emang kalau Bianca ini gue tahu film-film horor yang agak kekinian gitu, yang Iya. sinematografi udah Hype bagus, aja, cuman iya. kalau Mas Dian lebih suka yang klasik ya? Yang klasik. Horor klasik ya? Iya. Iya. Yang kayak slasher gitu-gitu ya? Oke. Oke deh kalau gitu, kira-kira kalau teman-teman atau audiens Kincir pengen nonton Panggonan Wingit itu alasan mereka buat nonton tuh apa sih? Boleh guys tahu dari Mas Dian? Kenapa mereka harus nonton Panggonan Wingit? Ya, Panggonan Wingit, kenapa teman-teman harus nonton? Pertama ya, kita udah put our hard work di sini gitu ya, dengan tim, dengan kru, dan semuanya untuk menghasilkan sebuah film yang bagus. Dan juga film ini ditulisnya film tersadis tahun ini gitu ya. Yes. Karena memang menurut aku sadis gitu. Jadi buat teman-teman yang favorite slasher, gory, banyak darah, apa segala macam, cocok untuk nonton film ini. Dan juga setannya, film hantunya itu seremnya dapet, dan juga drama atau jalan ceritanya tuh utuh dan tebel gitu. Jadi ceritanya tuh nggak hanya sekedar sebagai tambahan aja, tapi memang ini di driven by story film ini. Kalau gitu. Terima kasih banyak Bianca dan juga Mas Tian udah mau podcast barengan sama gua. Teman-teman Thank you. juga terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa nonton Panggonan Wingit yang sudah tayang di bioskop ya sekarang ya. Yes. Lagi tayang di bioskop. Sonandika pamit, Bianca pamit, Christian Sugiono pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya guys. Bye-bye! Bye. Thank you, bye-bye.